Setelah gua gagal naklukin 3 karakter utama cewek di dunia ini, sistem ngasih tahu kalau gue bisa balik ke dunia asal kalau tubuh ini mati. Makanya, dengan santai gua pesen banyak makanan tinggi karbohidrat di basement gelap ini, terus nikmatin hidangan terakhir gua yang super lezat. Habis itu gua ambil seutas tali dan siap-siap buat gantung diri. Tapi siapa sangka, pas gue baru mau masukin kepala ke dalam lubang tali gantung, tiba-tiba muncul rentetan komentar melayang tepat di depan mata gue. "Hikiang, jangan konyol deh, jangan ngelakuin hal bodoh. Kakak lu tuh bersikap buruk sama lu cuma karena dia utang budi sama Yang Zi. Sebenarnya lu yang paling dia peduliin, Ikiang. Tunangan lu juga sama aja, dia begitu karena pernah diselamatin sama Yang Zi. Hatinya benar-benar hancur pas nyakitin lu, begitu juga teman masa kecil lu, mereka cuma ngerasa bersalah aja sama si Yang Zi. Ikiang, please jangan nyerah. Kalau lu mati, mereka bertiga bakal benar-benar hancur. Gue yang baru aja nginjek bangku cuma bisa ngerasa konyol denger omong kosong aneh kayak gini. Gua udah berjuang mati-matian selama lebih dari 20 tahun, nyoba naklukin 3 karakter utama cewek di dunia ini, bahkan udah nyerahin segalanya yang gue punya. Tapi apa balasannya? Mereka malah nyiksa gua habis-habisan dan ngebuang gua ke kontrakan sempit yang gelap ini. Cuma gara-gara si bajingan Yang Zi pura-pura mau bunuh diri, gue yang harus nanggung utang numpuk dan dikejar-kejar rentenir tiap hari. Dan sekarang, komen-komen sialan ini malah bilang kalau sebenarnya merekalah yang paling sayang sama gue. Cih, lawak banget. Gue gak peduli dan langsung masukin kepala ke lubang tali gantung diri. Gue tendang bangku itu kuat-kuat. Rasa sesak mulai mencekik tenggorokan bikin kesadaran gue perlahan-lahan memudar. Di tengah rasa linglung, sayup-sayup gue ngelihat senyum hangat papa sama mama. Baguslah, bentar lagi gue bakal pulang ke rumah yang sebenarnya. Tenang aja guys, kakaknya pasti bakal dateng kok. Mulutnya emang pedes, tapi aslinya dia tuh berhati lembut dan pasti bakal nyelamatin Hikiang. Bener banget, kakaknya cuma pura-pura jijik doang. Aslinya, dia pasti panik setengah mati pas tahu Hikiang mau bunuh diri. Ya udahlah, si Yang Zi kan emang punya jasa besar buat ketiga cewek itu, wajar aja mereka harus bayar budi. Hikiang, sabar ya. Begitu tunangan lu sama si Yang Zi kelar nikah, utang budinya akan lunas. Tapi di detik berikutnya, pintu basement yang udah reot itu didobrak kasar. Si Hiro, kakak tiri gue, langsung meluk tubuh gue erat-erat. Sempat terlihat kilatan panik di matanya yang biasanya dingin itu. Tubuh gue langsung dihempasin kasar ke lantai. Sialan, gue nyesel banget. Dikit lagi padahal gue bisa ketemu papa sama mama. Hikiang, lu pura-pura bunuh diri begini biar dikasihanin siapa ha? Si Hyo lagi depresi gara-gara lu. Sekarang dia cuma pengen ngadain acara bareng Siak Keke. Itu bukan pernikahan beneran. Lu ngelakuin drama konyol ini cuma biar siapa yang ngerasa jijik. Lu pikir dengan bunuh diri kayak gini orang-orang bakal ngerasa kasihan sama lu? Pas gue ngelihat wajah familiar yang penuh kebencian itu, gue cuma bisa ngerasa konyol. Hati gue emang udah mati rasa, tapi entah kenapa masih kerasa sakit banget. Hiro itu anak haram di keluarga ini. Pas pertama kali dia masuk ke rumah gue, dia selalu dikucilin sama semua orang. Di sekolah pun dia selalu dibully. Dan gue adalah orang pertama yang mau ngegandeng tangan dia. Gue selalu bilang ke dia, jangan takut, ada gue di sini. Demi dia, gue rela ngorbanin apa aja. Dia suka main piano, jadi gue nekat nentang orang tua gue sendiri. Gue berjuang mati-matian cuma biar dia bisa dapat kesempatan belajar dari guru piano terbaik. Bahkan pas gue nemuin album rekaman langka yang dia pengenin banget, kondisinya udah hancur berkeping-keping. Gue rela begadang berhari-hari buat nyatuin kepingan album itu satu persatu. Biarpun mata gue hampir rusak gara-gara itu, dulu dia selalu ketawa lebar sambil meluk gue erat. Sambil bilang Hikiang itu adik kesayangan gue. Dulu kakak gue pernah bilang, bahkan kalau harus mati sekalipun, dia nggak bakal ngebiarin gue menderita sedikit pun. Tapi omong kosong itu langsung lenyap sejak Heyu, si anak angkat kesayangan itu, muncul. Sikap kakak gue berubah total. Heyu berkali-kali ngejebak gue dengan rapi tanpa sisa. Bahkan sesaat sebelum pernikahan gue, Heyu tiba-tiba pakai gaun putih dan lari ke atap buat bunuh diri. Demi nenangin dia, tunangan sama kakak gue, malah kerjasama buat ngusir gue dari keluarga He. Mereka ngejebak gue buat nanggung utang lintah darat yang gede banget dan ngeboikot gue habis-habisan. Selama 3 tahun terakhir, gue hidup luntang-lantung, sembunyi dan terus-terusan kabur. Tiap 2 atau 3 hari sekali gue dipukulin. Kaki gue yang dulunya jago renang juga hancur gara-gara patah tulang berkali-kali. Sekarang, gue bener-bener lumpuh. Pas Kak U ngomong gini, mukanya kelihatan sedih banget dengan tangan mengepal erat. Hutang budi ini belum lunas. Hejiang, sabar ya. Kakakmu juga ngelakuin ini karena terpaksa. Menyiksa banget kan? Kasihan kakak gue, menggelikan banget. Tapi apa urusannya hutang budi mereka sama gue? Selama 20 tahun ini, gue udah baik banget sama Heyu. Gue ngedongak dan natap dia, terus senyum tipis. Kayak yang lo mau kan? Gue nggak bakal ganggu pemandangan kalian lagi. Sebelum Heyu sempat bereaksi, gue langsung nyamber pisau buah di meja dan nyayat pergelangan tangan gue dalam-dalam. Sebelum kesadaran gue benar-benar hilang, sayup-sayup gue cuma bisa dengar teriakan histeris dari Heyu.
Gue pikir kali ini gue bakal benar-benar mati, tapi ternyata gagal. Gue malah terbangun gara-gara ada cangkir yang dilempar kasar. Pas buka mata, Hiu sama Siake udah berdiri di depan ranjang rumah sakit. Hiu kelihatan sedih dan rapuh banget. Siake kemasang muka dingin. Sementara Hiu memelas, "Kak Hejiang, please, jangan sakitin diri kakak lagi. Aku nggak bakal nikah sama Siake lagi, oke?" Hiu yang mukanya pucat bersandar lemah ke Siake, seolah-olah dia bakal hancur di detik berikutnya. Siake merangkulnya erat sambil natap gue dengan tatapan angkuh dan dingin. "Nggak usah banyak drama lagi deh lo. Pernikahan Hiu ditunda beberapa hari gara-gara kelakuan lo. Dia sampai nggak makan nggak tidur, padahal itu cuma formalitas doang. Lo tuh lagi akting buat siapa sih? Ada penonton nggak di sini? Perhatiin deh trik tunangannya, benar-benar green tea tingkat dewa." Ngomongnya manipulatif banget, berkebalikan sama isi hatinya. Hatinya sendiri sebenarnya hancur, tapi dia nggak tega bikin si anak angkat sedih. Makanya dia tega ngebiarin Hejiang menderita dulu, semua itu cuma demi bales budi katanya. Sabar aja sampai hari pernikahan tiba. Bentar lagi Hejiang bakal jadi tokoh utama dari kisah balas dendam ini. Tunangannya sebenarnya tersiksa banget. Makin dia cinta, makin dia harus nahan diri. Banyak netizen yang komentar sedih banget, tapi gue sama sekali nggak tersentuh sama semua bacotan konyol itu. Gue cuma tiba-tiba teringat sama masa lalu. Waktu SMA dulu, gue pergi ke luar negeri lewat program pertukaran pelajar. Di sanalah gue pertama kali ketemu Siake. Waktu itu, dia dijebak sama anak haram bokapnya, diusir dari rumah, dan terlantar di luar negeri tanpa duit sepeser pun. Menyedihkan banget, persis kayak kucing liar. Gue yang mungut dia. Dia itu anak orang kaya yang manja, nggak pernah sekalipun nyentuh kerjaan rumah tangga. Gue yang dengan telaten ngurusin dia, masak buat dia 3 kali sehari. Gue benar-benar jagain dia dengan sangat hati-hati, bikin dia bisa kembali ceria dan bersinar lagi. Dulu, dengan bodohnya gue nemenin dia tanpa rasa takut. Gue juga yang berhasil ngubah dia dari yang tadinya dingin dan selalu waspada, jadi lembut dan bergantung banget sama gue. Dia bahkan pernah diam-diam ngegambar sketsa wajah gue pas lagi tidur, terus nulis kalimat manis tentang kucing dan pemiliknya di samping lukisan itu. Setelah dia balik ke negaranya, gue ngebantu dia merebut kembali kekuasaan keluarganya. Dia bilang mau nikahin gue, pengen bikin pesta pernikahan paling megah sedunia sama gue. Tapi, setelah aksi sok pahlawan si Hiu yang nyelamatin nyawanya itu, semuanya langsung berubah drastis. Siake, cowok yang dulunya lembut banget ke gue, sekarang malah benci, nolak, bahkan jijik setengah mati tiap dengar nama gue. Tangan gue yang biasa dipakai buat main biola pun tega dia patahin sendiri. Cuma gara-gara aksi penyelamatan nyawa itu. Aksi penyelamatan nyawa yang super konyol. Mereka bahkan gak mau repot-repot nyari kebenarannya. Gue cuma bisa diem sambil nunduk pasrah. Gue udah gak butuh apa-apa lagi, gue cuma pengen bebas dari penderitaan ini. Gue udah gak punya apa-apa lagi sekarang, setidaknya nyawa gue ini masih milik gue sendiri. Kenapa si Hikiang selalu ngomong hal-hal kayak gini? Bikin si pemeran utama cewek sedih sampai gak bisa berkata-kata. Gue beneran ngerasa pemeran utama cowoknya agak najis deh. Padahal pemeran utama ceweknya udah sesabar dan setulus itu. Mau dia apa lagi sih? Kolom komentar isinya malah selalu nyalahin Hikiang. Padahal mereka cuma jadiin gue alat buat dapat asupan kemesraan doang. Di otak mereka cuma ada keluhan manis dari si pemeran utama cewek. Bulu mata Siake bergetar. Dia refleks ngulurin tangan mau ngelus kepala gue kayak dulu. Tapi dia langsung narik tangannya lagi sambil masang muka sinis. Lo pikir kita bakal kasihan sama lo dengan cara murahan begini? Kalau lo mau mati, mati aja sana jauh-jauh. Gak usah menu-menuhin pandangan gue di sini. Siake natap gue jijik banget terus tiba-tiba manggil orang buat masuk dan ngiket gue. Gue berontak panik. Lo mau ngapain? Lo pengen mati? Gue gak bakal biarin lo mati semudah itu. Gue mau lo hidup sengsara. Bahkan buat mati pun gue gak diizinin. Akhirnya mereka ngebuang gue ke rumah sakit jiwa terpencil. Gue hafal banget tempat itu, soalnya itu aset atas nama Liu Ruyan. Gue diikat kencang di ranjang rumah sakit. Liu Ruyan masuk sambil megang HP, terus manggil Kak Xiaoyu dengan manja. "Kak Xiaoyu, istirahat yang cukup ya. Tenang aja. Aku pasti bakal dateng kok ke pernikahan kamu sama Siake." Tapi pas dia ngeliat gue, tatapannya langsung berubah dingin dan sinis. "Kak Siake bilang ke aku, lo bikin ulah lagi ya? Pakai acara drama mau bunuh diri segala biar dicariin. Hikiang, lo bener-bener sampah ya." Wah. Si anjing kecil Australia ini. Si Liu Ruyuan ini sengaja muncul karena cemburu lihat Hikiang deket sama tunangannya dan si cowok utama. Makanya dia sengaja masang muka melas buat nyari perhatian. Hahaha, dia sengaja nelpon di depan cowok utama biar bikin cemburu. Cewek asal Australia yang dibilang imut banget sama netizen itu, sekarang malah nyumpahin gue pakai kata-kata paling najis. Padahal dia itu Liu Ruyuan, sahabat masa kecil gue, adik kecil yang selalu ngekorin gue sejak bocah. Pas umur 15 tahun, gue sama dia main ski bareng dan kena longsoran salju.
Gue yang berjuang setengah mati gali salju dan gendong dia keluar dari gunung es itu. Gara-gara itu, gue kena radang dingin parah sampai harus langsung masuk ruang ICU. Begitu Liu Ruyuan sadar dengan mata sembab, dia langsung ngejagain gue di depan ruang ICU siang malam tanpa tidur. Selama gue koma, selama itu pula dia nggak pernah pergi dari sisi gue. Pas gue akhirnya siuman, dia meluk gue sambil nangis kejer dan bilang, aku bodoh banget. Mending aku aja yang mati daripada Kak Hikyang kenapa-kenapa. Waktu itu dia beneran kelihatan tulus banget dan gue cuma bisa ngelus kepalanya sambil senyum buat nenangin dia. Tapi Liu Ruyuan yang ada di ingatan gue itu beda jauh sama iblis yang berdiri di depan gue sekarang. Bukannya lo emang suka cari mati ya? Ya udah, nikmatin aja dah tuh waktu lu di rumah sakit jiwa punya keluarga gue. Liu Ruyuan ngelambain tangannya dan sekejap doang langsung muncul segerombolan orang baju putih-putih. Mereka bawa obat-obatan lengkap sama jarum suntik, terus langsung main tancap aja tuh jarum ke lengan gue tanpa basa-basi. Gue udah nyoba berontak sekuat tenaga, sampai gak tahan lagi buat teriak manggil nama Liu Ruyuan, ngingetin pas gue nyelamatin nyawa dia di gunung salju dulu. Tolong, selamatin gue. Tapi Liu Ruyuan cuma nunduk ngeliatin gue dingin, abis itu dia langsung merem terus cabut gitu aja. Orang-orang sialan itu langsung nyekokin obat aneh yang gak gue kenal ke mulut gue, terus dipaksa masuk ke tenggorokan pakai air. Gue cuma bisa merem pasrah, bener-bener putus asa. Air mata gue ngalir deras basahin pipi. Beberapa bulan ini bener-bener berasa kayak di neraka jahanam, anjir. Tiap kali gue sadar, mereka langsung cekokin obat, nyuntik, sampai ngasih terapi setrum listrik. Makanan yang gue makan juga semuanya udah basi dan berjamur, parah banget. Hidup gue udah gak kayak manusia lagi, setan pun kalah tragis. Bahkan buat bunuh diri aja, gue gak punya barang tajam sama sekali. Cuma gue doang apa ya yang ngerasa ini agak kelewatan? Kok bisa si CFL ngebiarin si ML disiksa sampai kayak gini? Halah, yang di atas kagak tahu apa-apa deh. Ini memang udah pakemnya cerita angst yang bikin nyesek. Awalnya disiksa habis-habisan, ntar endingnya baru manis-manis klap. Bener banget. Lu kok gak mikir sih kalau si FL sebenarnya juga menderita banget? Kasihanilah dikit napa FL kita? Sumpah, gua bener-bener speechless setelah disiksa sebulan penuh kayak gini. Akhirnya ada yang jemput gue juga. Liu Ruyuan tiba-tiba masuk ke kamar rawat gue. Matanya langsung berbinar pas lihat kondisi gue yang udah lemes tak berdaya. Dia bilang, sekarang lu tahu kan salah lu di mana? Gue diem aja, gak jawab sama sekali. Merem aja lah lu Ikyang. Buruan ngalah napa? Padahal sebenarnya ngelihat lu menderita kayak gini, hati teman masa kecil lu itu pasti sakit banget tahu. Ikyang, keluarin air mata lu dikit napa? Temen masa kecil lu itu bakalan rela mati demi lu. Makanya buruan ngalah. Hadeh, gua ngerasa ini kocak banget sih. Liu Ruyuan gak ngomong apa-apa lagi. Dia jalan nyamperin gue, siap-siap buat ngepapa gue berdiri. Pas gua agak berontak, mukanya Liu Ruyuan langsung pucat. Dia langsung narik gua dengan kasar banget. Lu pikir gua mau nyentuh lu, hah? Najis banget gua harus megang tikus got kayak lu. Kalau bukan karena disuruh hiu buat jemput lu, ngeliat muka lu sekali lagi aja udah bikin gue pengen muntah. Nyatanya, Liu Ruyuan malah meluk gue erat banget, bahkan sengaja ngegesekin badannya ke badan gue. Kakak Zuma sok-sokan pura-pura jijik, padahal mah dalam hatinya seneng setengah mati. Akhirnya bisa deket-deketan lagi sama si cowok utama. Pulang-pulang nanti, kakak Zuma pasti langsung pamer dan ngebual 800 kali kedua orang lainnya. Apa benar si Liu Ruyuan ini demen sama gue, kayak yang dibilang di kolom komentar? Ya mungkin aja sih, tapi cintanya dia itu murahan banget. Abis itu, Liu Ruyuan bawa gue ke toko gaun pengantin. Di sana, si Hiu lagi senyum-senyum sambil nyobain jas. Pas lihat kondisi gue yang mengenaskan begini, kelihatan banget ada tatapan ngejek sekaligus puas di matanya dia. Kak Hikyang, akhirnya lu datang juga. Buruan lihat deh, gue pantes gak pakai baju ini? Pernikahan gue gak bakal lengkap kalau gak ada lu. Ruyuan, lu keluar dulu Gi. Sekarang waktunya gue sama abang gue buat quality time berdua. Liu Ruyuan langsung masang muka manja. Ya udah, gua pergi dulu ya. Tapi gimana kalau si Hikyang malah nyusahin lu? Ruyuan, lu gak boleh ngomong gitu tentang Kak Hikyang. Kejadian dulu itu pasti dia gak sengaja kok. Si Hiu kelihatannya kayak lagi belain gue, padahal sebenarnya dia lagi memperjelas ke semua orang kalau gue emang pernah ngebully dia dulu. Begitu si Liu pergi, si Hiu langsung natap gue pakai senyum licik setannya. Kakak. Oh kakak. Bahkan setelah semua hal gila yang udah lu lakuin buat mereka bertiga, sekarang lu bisa apa ha? Di hati mereka tuh cuma ada gue. Temennya si Hiu langsung berdiri di sebelahnya sambil pasang muka sinis, Duh Hiu, ngapain sih lu banyak bacot sama dia? Dia kan cuma pecundang malang yang udah dibuang. Mending suruh dia cobain baju pengantin buat lu aja, bukannya dia ngebet banget pengen nikah sama Siak? Mereka ketawa ngakak, langsung ngepung gue, terus ngelucutin baju gue satu demi satu. Lihat deh, bekas luka di badannya jelek banget, najis. Padahal bekas luka itu ditinggalin sama Liu Ruyuan pas kejadian di gunung salju dulu. Gue dulu pernah curhat ke dia. Waktu itu dia janji gak bakal ngebiarin siapapun ngehina luka gue ini.
Tapi sekarang, semua rasa malu gue malah diumbar di depan mata orang yang selalu pengen dia lindungin. Bener-bener gak punya otak dan harga diri. Mereka ngeluarin HP, jepret sana-sini, teriak-teriak, dan ngebully gue sepuasnya. Gue berusaha setengah mati buat nutupin badan, tapi mereka malah narik paksa tangan gue. Gak tahu udah berapa lama siksaan ini berlangsung. Tiba-tiba kedengaran bentakan murka dari arah pintu. Hiro masuk dengan dahi mengkerut pas lihat kekacauan ini, dia langsung ngelepas jaketnya terus nyelimutin badan gue. Kak, lu dateng. Teman-teman gue cuma lagi bercanda kok sama Hii Qiangge, gak ada niat jahat sama sekali. Jangan salahin mereka ya, udah ah. Si Hyo ngejelasin itu dengan santai banget seolah gak ada apa-apa. Dia kayak tahu banget kalau Hiro bakal selalu ngebelain dia. Selalu berdiri di pihaknya tanpa perlu alasan. Bener aja. Dia cuma ngelirik gue sekilas tanpa ngomong apa-apa lagi. Ugang, jangan sedih ya. Sebenarnya kakak tuh kasihan tahu sama lu, tuh lihat tangan kakak sampai mau patah dan berdarah-darah. Dia gak bakal pernah tahu seberapa hancurnya hati gue di dalam. Kakak dulunya orang yang paling sayang sama Hikiang. Tapi di alur cerita selanjutnya, dia juga yang bakal paling manjain Hikiang. Gue cuma bisa ngeliatin semua drama sampah ini dengan dingin. Tapi, adegan pahlawan yang lagi ngelindungin cinta sejatinya itu gak bisa nyembuhin luka gue. 3 orang yang paling nyakitin gue. Gak pantas sama sekali ngomongin soal cinta. Hari pernikahan Siakeke sama Hyu pun tiba. Di acara itu, Siakeke sama Liu Ruyan maksa gue buat jadi pelayan. Cuma gara-gara si Hyu pengen dengar ucapan selamat langsung dari mulut gue. Hyu sama Siakeke datang pakai baju pengantin yang mewah dan megah banget. Sedangkan gue berdiri di tengah sambil megang nampan jadi bahan olokan semua orang. Lihat deh, itu kan si Hikiang. Dengar-dengar dia tega ngerebut tunangan adeknya sendiri loh. Jahat banget ya, gak ada apa-apanya dibandingin sama si Hyu. Di pernikahan orang lain aja dia masih muka tembok buat dateng. Apa dia masih belum nyerah juga? Si Hyu megang pisau kue, berdiri di depan kue pengantin raksasa sambil pamer ke gue, Kak. Hari ini tuh hari paling penting dalam hidupku. Bisa gak kakak kasih aku restu? Tapi gue cuma diem aja. Gak mau ngomong sepatah kata pun. Si Akeke langsung nyolot dan ngebentak gue, Hikiang, lu budek ya? Gak denger si Hyu lagi ngomong? Tapi gue cuma fokus natap pisau tajam yang ada di tangan si Hyu. Gue rasa. Akhirnya gue nemu cara buat pulang. Kalau mereka gak ngebiarin hidup gue tenang, maka sekalipun gue harus mati, gue gak bakal ngebiarin hidup mereka tenang. Lu mau ngapain Hikiang? Liu Ruyan yang berdiri paling jauh, sadar kalau ada yang gak beres sama gue tapi semuanya udah telat. Gue langsung nerobos maju ke depan. Dada gue langsung nabrak ujung pisau itu, nembus dalam banget. Gue langsung ambruk. Darah seger muncrat kemana-mana seiring sisa kesadaran gue yang perlahan hilang. Gue akhirnya bisa pulang. Pas gue ambruk, kedengaran 3 teriakan histeris yang frustrasi. Sial, kenapa si Hikiang malah bunuh diri? Bukannya ini harusnya jadi cerita yang seru. Gimana bisa ketiga tokoh utama wanita itu mati? Gagang pisau itu masih digenggam sama si Hyu. Dia jerit-jerit ketakutan, refleks minta tolong sama Siakeke yang ada di sebelahnya. Tapi Siakeke bahkan gak sudi ngelirik dia sama sekali. Dia langsung berlutut di depan gue dengan muka syok campur sedih. Aku salah. Aku salah. Ratapnya. Di sisa-sisa napas terakhir, gue masih punya sedikit tenaga. Jadi dengan sekuat tenaga, gue hempas tangan Siakeke dan perlahan mulai nutup mata. Jiwa gue perlahan melayang keluar dari tubuh. Dan di detik itu juga, mental Siakeke benar-benar hancur lebur. Dia langsung meluk gue erat, nempelin mukanya ke muka gue yang udah dingin. Air matanya bercampur sama genangan darah gue. Hikiang, bangun. Bangun please. Ayo kita segera nikah. Iya, kan kita udah sepakat mau nikah? Kamu sendiri yang bilang gitu. Kamu nggak boleh ingkar janji. Suara Siakeke perlahan mulai parau dan pecah karena putus asa. Dia kayak orang gila yang nggak percaya kalau gue udah mati. Dia terus-terusan meluk jasad gue kencang banget. Dia terus meracau sendirian, ngungkit-ngungkit kenangan manis masa lalu kita. Adikku. Hiro yang baru balik dari luar langsung panik pas dengar suara ribut-ribut itu, dia langsung teriak histeris. Dengan tangan gemetar, Hiro ngelus wajah gue. Tenggorokannya tercekat, nggak sanggup ngeluarin satu patah kata pun. Kak Hikiang. Liu Ruyan benar-benar syok dan matung di tempat begitu ngeliat kondisi gue. Baru setelah itu, dia langsung nerobos maju, berlutut di lantai sambil natap gue dengan tatapan kosong nan dingin. Kakak cuma mau nakut-nakutin aku, kan? Gimana bisa kakak mati? Kenapa kakak tega mati? Bukannya kakak janji mau ngajak aku ke Gunung Salju waktu itu? Kakak nggak boleh ingkar janji. Bangun. Kak. Ayo bangun. Sementara itu, Hyu cuma bisa berdiri kaku di tempat, dia benar-benar ngeblank dan nggak tahu harus berbuat apa. Dia sempat nyoba manggil-manggil Hiro, tapi Hiro sama sekali nggak peduli. Tatapan Hiro cuma tertuju ke gue. Tanpa basa-basi, Hiro langsung ngerebut jasad gue dari pelukan Siakeke. Sambil melangkah keluar pintu, dia bisikin, kakak bakal bawa kamu pulang dek.
Di momen ini, benar-benar cuma gua yang ngerasa kalau nasib Hikyang ini tragis dan menyedihkan banget. Meskipun pada akhirnya ketiga cewek sialan itu ngaku cinta sama dia, tapi semua luka dan rasa sakit yang dia rasain itu nyata. Asli, gua juga ngerasa gitu. Penyesalan dan penebusan dosa mereka itu udah telat banget, basi. Lagian sebelumnya, para heroin itu sok-sokan bilang cinta mati sama dia. Terus sekarang mau apa lagi? Mau akting sedih? Gue cuma bisa natap dingin drama murah mereka. Tiba-tiba, suara robot dari sistem bergema di kepala gue, terdeteksi bahwa host telah meninggal dunia. Apakah Anda ingin dikirim kembali ke dunia asal? Nggak. Masih ada satu urusan lagi yang belum kelar. Gua bakal bikin mereka sadar apa artinya utang budi yang sesungguhnya. Gue bakal bikin mereka tahu betapa konyol dan menjijikannya semua kelakuan mereka selama 3 tahun terakhir ini. Hiro akhirnya baringin jasad gue dengan perlahan di atas kasur rumah. Padahal kamar gua sendiri udah lama telantar dan berubah fungsi jadi gudang. Di sana, lembaran musik yang dulu susah payah gua susun buat dia dipajang rapi pakai bingkai mahal di atas ranjangnya. Tapi ya buat apa? Cinta yang cuma dipendam dan baru kelihatan pas orangnya mati itu sama sekali nggak pantas disebut cinta. Bener-bener nggak habis pikir seberapa hancurnya hati sang kakak saat itu. Tapi bukankah ini semua salah dia sendiri? Apa dia pikir dia bersih dan nggak ikut-ikutan nyiksa Hikyang dulu? Setuju banget sih, makanya kalau cinta itu jangan kelewat bego dan berlebihan, santai aja kali. Nggak ada satu orang pun yang berhak maafin mereka atas apa yang udah terjadi pada Hikyang. Kiro nempelin dahinya ke tangan gue yang udah kaku lalu menciumnya penuh rasa sayang. Dek, kamu inget nggak, waktu dulu kakak pengen banget belajar piano? Waktu itu semua orang nentang kakak, semua orang ngetawain kakak, cuma kamu yang ada di pihak kakak. Bahkan demi belain kakak, kamu sampai berani berantem sama semua orang. Malam pas kamu begadang bikin lembaran musik ini, mata kamu pasti sakit banget kan, Dek? Padahal jelas-jelas setelah semua utang lunas, kita bakal bahagia kayak dulu lagi. Tapi kenapa kamu malah pergi? Kenapa kamu tega ninggalin kakak sendirian? Ini semua salah kakak. Kakak yang udah jahat sama kamu. Tapi kenapa kamu harus ngehukum kakak dengan cara tragis kayak gini? Ayo buka mata kamu, Dek, please. Kakak salah? Kakak benar-benar minta maaf. Kakak nggak pernah lupa sama janji kita. Kakak janji bakal selalu jadi pelindung kamu. Kakak bakal bikin kamu jadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Bangun, Dek. Gua bilang, ayo dong buka mata lu, tapi ya. Jasad gua tetap diam kaku, gak ada respon sama sekali. Hiro malah ketawa-tawa sendiri kayak orang bego yang gak sadar apa-apa, terus ngajak gua ngomong. Dia udah ngabisin waktu sampai 4 jam kayak gitu. Tiba-tiba, pintu kamar didobrak kenceng banget, ternyata si Siake yang dateng. Belum juga lewat sehari. Tapi penampilan tuh cowok udah berantakan parah. Sama sekali gak kayak dulu, yang kelihatan kayak cowok elit rapi dan kinclong. Mau ngapain lu di sini? Hiro langsung berdiri buat ngehalangin jalan dia. Siake natap jasad gua lekat-lekat, gua kesini mau bawa pulang calon istri gua. Hiro langsung ngecebikin dia. Bukannya lu udah sama si Yu? Buruan gini nikahin dia? Mulai sekarang, lu sama si Jiang udah gak ada urusan lagi? Gak pakai lama, Siake langsung nerjang dan nyengkrem kerah baju Hiro kenceng-kenceng. Awalnya lu bilang terpaksa nurut karena utang budi udah diselamatin sama si Yu. Lu bilang kudu nyoba jalan bareng si Yu dulu, baru ntar pas semuanya udah kelar, lu bakal balik kayak dulu lagi. Tapi apa? Sekarang lu malah ngebunuh si Jiang gua. Harusnya lu yang mati, brengsek. Balikin si Jiang ke gua. Mereka berdua berantem brutal banget di dalam rumah sempit itu, benar-benar taruh mati-matian kayak gak peduli lagi sama nyawa masing-masing. Padahal jelas-jelas lu yang paling sering nyakitin si Jiang, gak usah sok-sokan sedih deh sekarang. Dia kan belum nikah sama lu. Gua ini kakaknya. Jadi dia harusnya tetap ada di samping gua. Orang yang dicintai si Jiang itu gua. Balikin dia ke gua sekarang juga. Gak tahu udah berapa lama mereka berdua baku hantam. Baku hantam mereka akhirnya berhenti pas ada bapak-bapak parubaya yang dibawa masuk sama pengawal. Dia terbata-bata, Nyonya. Nyonya Gu. Tuan Xie kayaknya gak ada di rumah, padahal saya datang khusus buat ngucapin makasih ke Nona si Jiang. Awalnya sih, mereka berdua sama sekali gak peduli sama bapak-bapak yang tiba-tiba nyelonong masuk ini. Tapi, begitu dengar nama gua disebut, mereka langsung mematung. Bapak-bapak itu bilang, dulu Nona si Jiang yang nyelamatin kalian dari kebakaran krematorium itu. Dan kebetulan dia juga yang nyelamatin saya. Dari dulu saya pengen banget ngucapin makasih langsung ke dia. Tapi saya kudu nyari kemana-mana dulu, baru sekarang bisa nemuin alamat tempat ini. Lu ngomong apa barusan? Liu Ruyan yang baru aja datang langsung nyengkrem kerah baju bapak-bapak itu. Dia nanya dengan mata yang udah merah padam saking syoknya. Bapak-bapak yang kebingungan itu mulai ngejelasin sambil gemeteran, pas kebakaran waktu itu, si Jiang yang udah nyelamatin saya. Pas saya berhasil keluar, saya lihat dia sendiri yang lagi ngerawat kalian bertiga. Terus dia kayaknya luka parah banget, makanya langsung dilarikan pakai ambulans. Habis itu, saya nggak tahu menahu lagi soal kejadian tahun itu. Gua sendiri udah ngejelasin hal ini berkali-kali ke mereka. Tapi emang dasar bego. Gak ada satupun dari mereka yang percaya sama gua.
Mereka malah percaya mentah-mentah sama kebohongan Siyu karena saking bucinnya. Hingga akhirnya mereka ngarang-ngarang cerita sendiri. Tapi sekarang, barulah kebenaran itu nampar muka mereka keras-keras. Tangan Liu Ruyan langsung lemes dan merosot gitu aja. Dia ketawa miris. Berasa konyol banget sama semuanya. Utang budi penyelamat nyawa apaan? Ternyata selama ini gua salah ngenalin orang. Dan malah ngebunuh kakak gua sendiri. Gua pembunuhnya. Harusnya gua yang mati. Bukan kakak si Jiang gua. Muka Siaka langsung pucat pas ngelepasin cengkeramannya dari kerah baju Hiro. Dia natap kosong ke sekelilingnya dengan tatapan gila dan penuh keputusasaan. Hiro langsung menubruk jasad gua sambil nangis histeris. Suaranya serak parah sampai gak kedengeran kayak suara dia lagi. Si Jiang, Keona? Kenapa dulu gua gak percaya sama lu? Kenapa semuanya jadi berantakan kayak gini? Gua yang ngebunuh lu. Gua pembunuhnya. Akhirnya, mereka bertiga ketawa-tawa histeris kayak orang gila. Penampilan mereka benar-benar kacau dan ngeri banget. Butuh waktu 3 hari penuh buat mereka untuk bisa mencerna kenyataan pahit ini. 3 hari kemudian, hal pertama yang langsung mereka lakuin adalah nyari Siyu. Liu Ruyan langsung mendobrak pintu villa Siyu dengan kasar. Pas si Hiyu ngelihat mereka, dia girang banget dan mau nyambut. Ruyan, kalian. Tapi Liu Ruyan malah langsung nyuruh pengawalnya buat nyekek leher si Hiyu, terus ngehempasin dia ke tembok dengan tatapan dingin. Lo udah nyolong kebaikan kakak gua, Hiyu. Bisa-bisanya lo sejahat itu? Bikin kita tega nyuekin kakak gua bertahun-tahun. Begitu dengar omongan Liu Ruyan, cengkeraman di leher si Hiyu makin dikencengin. Si Hiyu sampai megap-megap hampir mampus. Liu Ruyan. Lepasin. Lo mau bunuh dia apa gimana? Siakeke akhirnya bersuara buat ngehentiin Liu Ruyan. Si Hiyu ngira Siakeke masih ngebela dia, makanya dia langsung natap dengan muka girang. Tapi sayangnya, dia cuma dapat tatapan yang sedingin es. Siakeke bilang gua bakal sewa pengacara paling top semua kelakuan busuk lo bertahun-tahun ini. Semua kejahatan yang lo lakuin ke Hikyang bakal gua bikin lo bayar tuntas. Heluo bahkan gak sudi natap dia. Dia cuma ngibas tangan dan sekumpulan orang langsung masuk buat nyeret si Hiyu pergi. Selama bertahun-tahun, bocah itu udah manfaatin kekuasaan mereka bertiga buat ngebully orang lain, melanggar hukum dan bikin kriminal. Siakeke nyewa pengacara kelas kakap yang dijamin bisa ngejeblosin dia ke penjara seumur hidup. Pas hari dia divonis, gua ngelihat si Hiyu masih aja gila sambil maki-maki mereka bertiga. Mulai detik itu, dia bakal ngabisin sisa hidupnya mendekam di balik jeruji besi. Jasad gua akhirnya dikremasi di depan makam. Siakeke nundukin kepala sambil ngelus batu nisan gua dengan lembut. Dengan muka yang udah kayak orang gak punya masa depan. Dia ngebisikin, Hikyang, lo itu tunangan gua. Seumur hidup ini kita bakal tetap jadi suami istri selamanya. Tatapannya emang udah kelihatan kosong. Tapi auranya manis banget. Bener-bener kayak pasangan pengantin baru yang baru nikah. Tapi ya, cinta yang telat mah gak ada harganya, bahkan lebih gak berguna dari rumput liar. Menurut gua, tingkah tunangannya ini konyol banget. Cuma gara-gara utang budi diselamatin, dia tega nyiksa Hikyang setengah mati. Pas orangnya udah mati, baru deh sok-sokan sedih kayak gini. Najis banget, gua juga ngerasa gitu. Komentar-komentar di atas liar banget, bikin gua nggak berani ikutan ngomong. Heluo berdiri di aula duka, sesekali ngelihat ke arah gua sambil minum dan ngobrol sama angin kosong. Gua udah pesen banyak mawar putih. Gua tahu ini bunga kesukaan lo. Tiap bulan bakal gua pesenin terus buat lo, oke? Apa Hikyang kesepian sendirian di sana? Kakak bakal nemenin lo kok, oke? Idih nggak usah. Kalau dia beneran nongol lagi di depan mata gua, yang ada gua bakalan muntah saking jijiknya. Sementara itu, Liu Ruyan malah ngurung diri di ruang bawah tanah. Di situ isinya semua barang kenangan gua sama dia. Pas umur 7 tahun, gua pernah ngasih boneka beruang rajut yang gua bikin sendiri ke dia. Tapi setahun yang lalu, dia malah ngebuang boneka itu ke sungai. Katanya hadiah itu murahan dan gak guna. Tapi kemarin, dia malah nekat nyebur ke sungai demi nyari boneka itu lagi. Ngehabisin waktu seharian semalaman, akhirnya ketemu juga tuh boneka di dalam lumpur tanggul. Dia nyuci boneka itu sampai bersih, terus memperlakukannya kayak harta karun. Dia nyium boneka itu penuh sayang. Kak, gua sayang banget sama lo. Dari dulu mata lo cuma tertuju ke Siakeke, padahal gua selalu pengen lo sedikit aja ngelihat gua. Tapi sekarang gua gak butuh apa-apa lagi. Gua cuma pengen lo bangun, Kak. Lo mau sama siapa aja terserah, gak masalah kok, Kak. Setahun kemudian di kuil Buddha, Siakeke kelihatan lagi berlutut di depan kuil Buddha. Dia nangkupin kedua tangannya dan dengan sungguh-sungguh mutusin buat ninggalin duniawi. Guru, dosa gua besar banget, gua udah ngecewain orang yang paling gua cintai. Gue cuma berharap seumur hidup ini bisa mengabdi dengan tenang di kuil Buddha kuno. Ngabisin sisa hidup gue cuma buat doain orang yang gue sayang. Kepala biara cuma bisa geleng-geleng kepala sambil ngehela napas. Lu tuh terlalu terobsesi. Tapi, orang yang ada di dalam hati lu udah ikhlas dan pergi ke dunia lain. Siakeke cuma bisa senyum kecut pas ngelihat foto gue yang dikalungin di lehernya. Nggak apa-apa kok. Asalkan Hiki gue bahagia, semuanya bakal baik-baik aja.
Sia Keke langsung ngelepas semua aset grup Sia dan ngumumin kalau dia nggak bakal pernah muncul lagi di depan publik. Dia keukeu banget pengen terus doain gue. Akhirnya, kepala biara ngasih dia satu jalan keluar. Ada 3.000 anak tangga di Gunung Kuil Buddha, asalkan tiap siang dan malam dia sujud dan ngasih hormat sekali di tiap anak tangga. Setelah konsisten sujud selama 50 tahun, lu bakal bisa ngabulin satu permintaan. Dan gila, Sia Keke beneran ngelakuin itu tiap hari. Mau angin kencang atau matahari terik, bahkan diterpa badai dan hujan pun dia nggak pernah berhenti. Sampai dahinya penuh bekas luka. Jenggotnya tumbuh berantakan, penampilannya udah mengenaskan banget, mirip gelandangan. Tapi dia tetap nggak mau berhenti. Meskipun sekujur tubuhnya udah babak belur, dia benar-benar keras kepala. Pas lagi istirahat dia pasti ngelihatin foto gue. Terus dia mulai ngoceh sendiri ngingat-ngingat masa lalu. Dulu pas masih hidup di luar negeri, dia nggak pernah ngehargain gue. Sekarang pas gue udah mati, dia malah berlutut kayak gini di sini. Gue mesti ngomong apa lagi coba, dia beneran tenggelam sama rasa bersalahnya sendiri. Gue nggak habis pikir kenapa takdir bisa sebercanda ini. Gue cuma bisa diem. Kayaknya netizen di kolom komentar juga udah mulai berubah pikiran. Mereka nggak lagi ngebela Sia Keke secara buta, tapi mulai ngelihat kelakuannya secara objektif. Mau Sia Keke berlutut sampai 50 tahun pun, gue nggak bakal peduli atau ngelakuin apa-apa. Dia dapat karma atas perbuatannya sendiri. Rasain, emang pantas. Di gunung bersalju tempat gue sama Liu An pernah pergi bareng dulu, dia jalan selangkah demi selangkah, nyari rute yang pernah kita lewatin berdua. Badai salju lagi parah-parahnya sampai nutupin langit. Nggak bakal ada orang waras yang berani lewat sana. Tapi anehnya, dia malah jalan sambil tersenyum lebar. Sambil meluk barang-barang peninggalan gue dengan tatapan lembut, dia bergumam, "Kak, lihat deh. Ini kan matahari terbit yang dulu pernah kita lihat bareng. Waktu itu, kita baru aja sampai di puncak gunung. Terus tiba-tiba ada longsor salju, aku langsung tertimbun di dalamnya. Aku pikir aku bakal mati saat itu juga. Tapi kakak malah ngabisin waktu berjam-jam cuma buat ngegali salju dan nyelamatin aku. Pasti rasanya berat banget kan berjam-jam kayak gitu? Iya kan, Kak? Dulu aku pengen banget kakak nganggep aku sebagai cewek seutuhnya. Tapi sekarang aku nggak peduli lagi sama semua itu. Kak, kalau emang ini bisa bikin kakak bangun, aku rela jadi adik kakak seumur hidup." Pas akhirnya sampai di puncak gunung, dia ngelepas tasnya dan diam-diam natap ke arah kejauhan. "Utang nyawa harus dibayar nyawa, Kak. Kita bakal selalu bareng-bareng. Mau hidup atau mati pun, kita nggak bakal kepisah." Dia ngebuka botol obat dan langsung nelen banyak pil sekaligus. Terus dia duduk di pinggir tebing sambil nutup matanya dengan tenang. Nggak butuh waktu lama sampai tubuhnya membeku dingin. Sayang banget, kali ini gua nggak bakal sudi dan emang nggak bisa lagi nyelamatin dia. Emang bener ya, pas hidup lu bikin dosa, pas udah mati pun lu bakal terus dihantuin rasa bersalah. Yikyang bahkan nggak bawa satupun, bagus banget deh. Gue ikhlas kok ngasih gelar saudari penuh kasih sayang ini ke lu. Dan akhirnya, ketiga orang itu mulai saling rebutan gelar saudari penuh kasih sayang. Pas gue ngeliat Liu Ruyan mampus, nggak ada rasa sedih atau sakit hati sedikit pun di hati gue. Rasanya semua emosi gue udah ikut lenyap bareng kematiannya. Liu Ruyan sama gunung salju ini bener-bener udah nyatu jadi satu. Gak bakal ada yang tahu dia tewas di sini, orang-orang taunya dia cuma nona Xie dari keluarga Xie. Begitu si Juma mampus, dia benar-benar lenyap, dan si Hero mulai sok sibuk bikin aksi amal gede-gedean. Dia sering nongol di depan publik dan dipuji-puji sama media. Tapi tiap kali diwawancarai, dia selalu negesin lagi kalau adik cowok gue itu orang paling baik di dunia ini. Dan gue cuma bajingan yang jahat. Gue yang udah bunuh dia. Gue kudu nebus dosa gue. Dia tanda tangan surat donor organ, terus mulai buang-buang duit buat bikin film tentang gue. Nama gue akhirnya dikenal publik lagi. Dan semua skandal busuk gue di masa lalu langsung ditutup-tutupi. Kadang, dia nggak keluar-keluar dari kamarnya buat waktu yang lama. Bolak-balik muter partitur musik yang gue kasih, dia mulai kena insomnia parah sampai denger bisikan-bisikan aneh. Kondisi mentalnya benar-benar makin hancur dan gak karuan. Ujung-ujungnya dia telentang di bak mandi, dengan darah yang terus ngocor dari pergelangan tangannya. Dia milih cara mati yang persis sama kayak yang gue lakuin di depan matanya dulu. Abis dia mampus, organ-organnya langsung buru-buru didonorin, terus si Hiro dikubur persis di sebelah gue. Najis banget sebenarnya, gue gak sudi, tapi tetap aja tuh orang dikubur di samping gue. Di situ gue baru sadar kalau gak lama lagi gue bakal balik ke dunia asal gue. Pas udah mampus gini, gue gak perlu lagi disiksa sama bajingan-bajingan ini. 2 orang udah mampus. Mantap, puas banget gue. Di sana masih ada si cewek Buddhis yang sedingin es. Ketujie udah gak sudi ngomong apa-apa lagi. Gue harap si Qiang di kehidupan selanjutnya bisa hidup tenang dan gak usah ketemu lagi sama parasit-parasit kek mereka. Kolom komentar sekarang isinya udah balik ngebela gue semua. Hati gue pun perlahan mulai ngerasa puas banget. Perlahan tapi pasti, jiwa gue mulai lenyap. Dan setelah sekian lama, akhirnya gue kebangun juga. Nyokap ngetok pintu kamar gue sambil bilang kalau malam ini beliau masak makanan kesukaan gue, seketika air mata gue langsung tumpah deras banget.
Gue langsung nubruk dan meluk erat nyokap. Mulai detik itu, gue akhirnya bisa ngerasain hidup yang benar-benar bahagia dan tenang. Dari sudut pandang si hero, gue tahu diriku kalau gue cuma anak haram. Makanya pas gue dibully habis-habisan, gue cuma bisa diem, nahan semuanya dan terus sabar. Tapi si Hikiang, dia tuh kayak seberkas cahaya yang nerangin hidup suram gue. Dia selalu genggam tangan gue dan ngubah hidup gue yang tadinya monoton hitam putih jadi penuh warna. Gak diragukan lagi, dia orang paling berharga di hidup gue. Tapi pas insiden kebakaran waktu itu, katanya si Hiu yang nyelamatin gue. Tuh orang selalu aja sok tersakiti dan kasihan sama dirinya sendiri. Karena dia udah nyelamatin nyawa gue ngerasa utang budi banget. Gue kudu balas budi ke dia. Gue pikir asal utang budi itu lunas, gue sama Hikiang bisa balik kayak dulu lagi. Makanya gue lakuin itu semua. Harusnya persetan aja sama utang budi gak berguna itu. Pas Hikiang ketusuk pisau itu, jantung gue rasanya langsung berhenti berdetak. Hikiangku sayang. Hikiang yang biasanya paling cengeng dan takut sakit, malah merem buat selamanya di depan mata gue kayak gitu. Gue bener-bener gak bisa terima kenyataan ini. Gue hampir gila rasanya. Gue bawa jasadnya pulang terus gue ajak ngobrol terus-terusan. Gue berharap dia bisa bangun lagi, tapi Hikiang udah pergi jauh dan ninggalin gue sendirian buat selamanya. Belakangan gue baru tahu, ternyata yang nyelamatin nyawa gue waktu kebakaran itu bukan si hiu bangsat, tapi Hikiangku sendiri. Anjir, konyol banget, gak masuk akal sama sekali. Gue emang udah jeblosin si hiu ke penjara, tapi ya buat apa? Hikiang gak bakal pernah bisa hidup lagi. Gue kudu nebus semua dosa-dosa gue. Hikiang itu orang yang paling tulus dan baik, jadi gue juga harus berusaha sebaik dia. Setidaknya, gue kudu bersihin nama dia dari semua urusan publik. Bahkan surat persetujuan donor organ pun nekat gue tanda tanganin. Gue cuma berharap setelah mati nanti gue bisa ketemu lagi sama Kak Kiang. Makanya gue langsung nyari dia, tapi bahkan di alam baka pun gue nggak bisa nemuin Kak Kiangku. Ya, emang pantesnya gini sih. Gue emang nggak pantes. Kak Kiangku harusnya layak dapat kehidupan yang jauh lebih bahagia. Bahkan kalau di dunia itu nggak ada gue sekalipun, memang harusnya gue tuh nggak pernah ada. Gue pejamin mata, dan cuma bayangan Kak Kiang yang langsung muncul di otak gue. Dari sudut pandang Liu Ruyan, gue punya cowok yang gue taksir setengah mati sejak kecil. Kita udah bareng-bareng dari bocah. Perasaan gue udah seliar dan sejelas itu, tapi dia malah cuma nganggep gue kayak adiknya sendiri. Gue jelas nggak terima, makanya gue milih buat terus nunggu. Gue pikir, asal gue sabar nunggu, suatu saat dia bakal peka sama perasaan gue. Tapi pas tahun dimana gue pergi ke luar negeri, dia malah ketemu sama si Akeke. Dia jatuh cinta sama cewek itu, bener-bener bikin hati gue sesek banget. Kenapa harus cewek itu? Kenapa nggak gue aja? Setelah diselamatkan sama Heyu, mereka berdua bilang mau balas budi. Gue tiba-tiba merasa seneng. Kalau urusannya balas budi, perhatian kakak nggak bakal cuma fokus ke si Keke doang. Mungkin dia bakal ngelihat ke arah gue lagi. Makanya, gue pakai cara-cara kekanak-kanakan cuma buat cari perhatian dia. Berharap dia bisa ngelihat gue, padahal gue cuma mikirin ego gue sendiri. Gue bahkan gak sadar kalau binar di mata kakak perlahan-lahan mulai pudar. Gue emang pantes mati. Gue udah nyakitin dia. Pas dia nekat nabrak pisau itu, gue udah gak peduli apa-apa lagi. Gue gak butuh apapun lagi. Gak masalah dia mau suka sama orang lain, asal kakak tetap hidup. Asal dia masih bernapas. Bodoh banget ya, gue baru sadar sekarang. Pada akhirnya, gue baru menyadari. Orang yang benar-benar nyelamatin gue dari awal sampai akhir itu cuma kakak. Selalu kakak gue. Setelah gue balas dendam ke Heyu, gue langsung bawa barang-barang peninggalan kakak. Pergi ke Gunung Salju tempat di mana dia pernah nyelamatin gue dulu. Sama persis kayak dulu, selangkah demi selangkah gue daki puncak gunung dingin itu. Gue berdiri di sana, mandang jauh ke depan. Sambil ngebayangin kakak masih ada di samping gue keluarin obat itu, lalu gue telan kayak lagi makan madu. Kak, gue utang banyak banget sama lu. Sekarang, gue dateng buat bayar semuanya. Gue rela serahin seluruh hidup gue, asalkan setelah ini, kehidupan kakak bisa aman dan berjalan mulus. Gua pengen banget ketemu kakak lagi, tapi gua tahu kakak pasti udah nggak sudi lagi ketemu gua. Gua pejamin mata dan wajah kakak langsung kebayang. Bisa mimpiin kakak setelah mati aja udah bikin gua puas banget. Bener-bener puas,